Persoalan persampahan dewasa ini menjadi fokus banyak pihak. Beraneka jenis sampah seperti sampah organik atau sampah B1, sampah anorganik atau sampah B2, dan sampah B3 dari bahan beracun dan berbahaya. Terkait hal itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti persoalan sampah khususnya kategori B3, di mana limbah yang berasal dari rumah sakit akan dikelola sesuai mekanisme agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan sekitar. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid kepada RRI. Lebih jauh mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini akan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan anggaran dari organisasi perangkat daerah terkait sebagai leading sektor. Dikatakan Wagub, pengelolaan dan penataan persampahan semestinya menjadi tugas bersama segenap stakeholder. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat seharusnya sudah punya tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Perlu juga dicermati tentang kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dan analis dampak lingkungan atau AMDAL. Ditegaskan itu penting untuk difokuskan ketika terjadi program pembangunan. Ya, ini sekarang kita sampah lingkungan hidup ini kan harus kita tata dengan baik. Dan tidak ada lagi, kita sudah harus punya TPA. Setiap kabupaten kota sudah harus punya TPA. Tapi khusus limbah B3, nanti Provinsi Sumatera Barat akan punya, tahun ini akan dibiayai 15 miliar dari KLHK. Semua nanti limbah-limbah B3 yang dari rumah sakit, yang itu limbah-limbah medis dan lain-lain yang bisa membahayakan kesehatan, itu akan dikumpul jadi satu. Kemudian tentang lingkungan hidup, tanggung jawab kita bersama. Kita tentu juga tidak mau merusak lingkungan hidup karena ini untuk kesehatan kita bersama. Mari kita jaga lingkungan hidup ini. Di sisi lain, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup giatkan pengawasan terhadap oknum yang membuang sampah sembarangan atau di luar waktu yang diberlakukan. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, semestinya tidak diperbolehkan pembuangan sampah ke daerah lain. Memang harus punya tempat pembuangan akhir TPA sampah masing-masing. Kita punya tanggung jawab moral dalam itu, susun EDTR disusun, kemudian juga kalau ada KLHS ya, KLHS juga disusun, kalau perlu AMDAL juga disusun. Jadi kita harus memenuhi persyaratan untuk membangun. Ya tidak boleh dong, tidak boleh. Ya kita harus punya TPA masing-masing. Diketahui di Kota Bukit Tinggi sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi persampahan serta Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Trantibum. Selama tahun 2019 terdapat 39.236 ton sampah yang diangkut ke TPA Payakumbuh, naik 607 ton dari tahun 2018. Ada 14 armada truk yang membawa sampah ke Kota Randang tersebut pada pagi hari. Melihat jumlah dan kapasitas sampah yang terlalu banyak, dilakukan penyisiran di siang hari untuk kembali dibawa ke TPA di Kota Payakumbuh tersebut dengan 7 armada. Ahmad Iksan melaporkan.